kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Atas nama presbiter yang bertugas, kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Pemberitaan firman pada ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Caroline Hale Montolalu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, kita sambut kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat 60, bait pertama dan keempat, Hai makhluk alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Terimalah salam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus menyertai engkau. Yesuslah Raja yang menang sejak edaran Suryata seputar bola dunia menghalaukan serangannya. Segala bangsa dunia memuliakan kasih-Nya dan serangan berseri, ya Tuhan agung nama-Mu. Jemaat yang dikasihani Tuhan, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, umat-Mu memuji dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau telah mengerjakan keselamatan dan penebusan dari hari ke hari. Sekarang kami datang mengakui salah dan dosa kami, ketika kami kurang mempercayakan masa depan kami kepadamu. Kami kurang memperhatikan firman-Mu, sehingga kami lengah
dan tersesat dalam arus dunia ini. Ampunilah kesalahan dan kesesatan kami ya Tuhan. Kembalikanlah kami ke dalam ajaran-ajaran-Mu. Tuliskanlah firman-Mu dalam hati nurani kami. Meteraikanlah sabda-Mu dalam hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, melakukan segala titah-Mu ya Bapa, agar kami diberkati dan diam di hadapan hadirat-Mu, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, sampai Dia datang kembali. Amin. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana dituliskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan bagi kita semua, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan ajarkanlah kehendak
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi sekalian kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Ketika kami bersekutu bersama, kami pun mau bersyukur karena 75 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia boleh kami masuki. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, dalam kehadiran kami bersama, kami rindu agar kami dilawat oleh firman-Mu. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan Roh-Mu yang kudus bagi kami dan bersabdalah karena kami mendengar. Dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia tidak diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Saudara-saudara, mengapa Alkitab masih berbicara tentang perbudakan? Apakah perbudakan masih berlaku hari ini? Sebab Keluaran 21 memang mengatakan begitu. Bayangkan saja apa yang akan terjadi di era informasi dan globalisasi ini. Kita masih mempunyai budak atau memperbudak. Bayangkan saja di era kebebasan mengeluarkan pendapat, di era di mana orang berbicara dengan bebas di media sosial, kita masih memperlakukan sesama manusia sebagai budak. Bukankah hak asasi manusia sangat diperjuangkan saat ini? Deklarasi hak-hak asasi manusia mengatakan semua manusia diciptakan sama. Ketika tanggal 17 Agustus yang lalu kita merayakan
hari kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa 75 tahun. Apakah masih relevan ketika Keluaran 21 atau Alkitab berbicara tentang memperbolehkan perbudakan? Jelas sekali, kemerdekaan bertolak belakang atau bertentangan 180 derajat dengan perbudakan. Lalu, apakah Alkitab salah? Kalau menurut kita Alkitab salah, maka sebenarnya kita tidak fair. Sebab kita berdiri di abad atau di era kita dan kemudian kita menilai atau menghakimi Alkitab yang ditulis beribu-ribu tahun yang lalu dengan masyarakat dan budaya yang sangat berbeda dengan budaya kita saat ini. Sebenarnya hukum Taurat dalam Perjanjian Lama termasuk kitab Keluaran ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu hukum-hukum yang bersifat seremonial. Misalnya, orang harus mengorbankan binatang, lembu, kambing, domba, burung, dan seterusnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah hukum ini masih berlaku sekarang? Jawabannya ialah, hukum-hukum seperti ini tidak berlaku lagi sekarang, sebab semua korban itu telah diganti oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selain itu ada hukum moral seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah hukum ini masih berlaku? Jawabannya ialah ya, masih berlaku. Sampai kapanpun, dari dahulu sampai sekarang, hukum-hukum moral itu harus dan tetap dilaksanakan oleh orang Kristen dengan bertanggung jawab. Selain hukum-hukum seremonial dan moral, masih ada satu hukum yang lain, yaitu hukum kemasyarakatan, antara lain tentang perbudakan. Apakah hukum kemasyarakatan itu masih berlaku sampai hari ini? Jawabannya ialah tidak. Hukum kemasyarakatan itu hanya berlaku bagi orang-orang Israel saat itu. Sebagai contoh, ketika panen gandum, maka sisa-sisa yang tertinggal tidak boleh diambil karena itu adalah hak orang-orang miskin. Maka terjadilah cerita seperti yang kita kenal tentang Rut dan Boas. Rut yang miskin memungut jelai-jelai yang tertinggal dan tidak dipanen di kebun Boas. Sekarang petani-petani kita tidak mungkin melakukan hal itu. Mereka panen sampai habis, sampai bersih. Orang Israel dilarang untuk memungut riba atau membungakan uang. Masalahnya ialah masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat agraris, petani-petani. Apabila mereka meminjam uang hanya untuk habis dimakan. Kepada orang-orang seperti ini, Taurat melarang tidak boleh mengambil riba atau bunga dari mereka. Sekarang masyarakat sudah sangat lain. Membungakan uang adalah wajar. Masyarakat, penguasa, industri, dan seterusnya.
Kalau kita meminjamkan uang dan kita tidak boleh menerima bunganya, itu dilihat tidak masuk akal. Sebab peminjaman uang itu membungakan uang kita. Tentu bagi kita perlu kita ingat, membungakan uang di era kita pasti boleh. Tetapi ada syarat-syaratnya. Seperti kita semua tahu di bank dan seterusnya. Kita juga bisa meminjamkan uang. Asal saja sebagai orang Kristen tentu syaratnya jangan mencekik leher orang. Jangan menindas dan mengeksploitasi. Jangan kita jadi lintah darat, rentenir, dan seterusnya. Singkatnya, saudara-saudara, hukum-hukum kemasyarakatan itu secara harafiah seperti yang tertulis dalam Alkitab tidak lagi berlaku saat ini. Hanya saja satu hal yang perlu kita perhatikan ialah walaupun secara harafiah tidak berlaku, tetapi jiwa dan dari peraturan tersebut harus diperhatikan. Jiwanya ialah orang miskin harus diberikan perhatian. Seperti Boas memberikan perhatian kepada Rut. Membungakan uang adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita saat ini. Tetapi jiwanya tidak boleh hilang, yaitu perhatikan orang miskin. Mereka jangan diperas, jangan dieksploitasi, sehingga kita menjadi kaya raya di atas penderitaan dan kesusahan orang lain. Dalam hubungan dengan itulah kita memahami teks pembacaan pada saat ini. Perbudakan atau eksploitasi manusia atas manusia masih berlaku di era Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi zaman sudah berubah. Kita tidak bisa menerapkan hal itu di zaman kita. Sebab seperti yang dikatakan tadi, bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Bertentangan dengan hati nurani. Sebab semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Adalah berjalan mundur apabila kita masih memperbudak sesama manusia. Lalu ibu bapak dan saudara, apakah dengan demikian kita harus menghapus saja teks ini dari dalam Alkitab? Bagi kita sekarang memang tidak boleh. Tetapi bagi orang-orang di zaman perjanjian lama, teks ini masih memiliki pesan yang harus direnungkan. Tidak seperti bentuk-bentuk perbudakan yang ada di dunia Timur Tengah atau dunia di mana Alkitab ditulis. Maka Alkitab memberikan banyak kelonggaran seperti yang kita baca hari ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Saudara-saudara, perbudakan marak dan ada di mana-mana. Budak adalah benda atau barang milik tuannya. Mereka tidak mempunyai hak apapun. Di Mesir misalnya, raja atau Firaun yang meninggal, para budak itu juga mati bersama-sama
dengan sang raja. Singkatnya, budak sama sekali tidak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia. Tetapi perbudakan di kalangan orang Israel ternyata lain dan unik. Masih diberikan kebebasan dan masih mendapatkan keringanan. Masalahnya, Israel pernah merasakan betapa pahitnya perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh mengulangi apa yang mereka alami di Mesir. Karena pengalaman yang pahit itu, maka Israel tidak boleh memperlakukan para budak seperti mereka telah diperlakukan di Mesir. Perbudakan berjalan dan hadir di dunia ini bersama-sama dengan peradaban atau kebudayaan manusia. Manusia umumnya menerima keadaan ini sebagai hal yang wajar. Tenaga budak digarap untuk kepentingan perdagangan, politik, dan keserakahan manusia. Budak ditakdirkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan rendah. Bahkan sering diberikan beban yang berat melebihi kemampuan yang mereka miliki. Anehnya, para budak itu pasrah dan menerima kenyataan itu sebagai takdir. Karena memang mereka sudah diciptakan sebagai budak. Saudara-saudara, agama-agama besar yang memperjuangkan kasih dan kepedulian terhadap sesama untuk waktu yang lama menerima keadaan bahwa keberadaan budak adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari. Di bidang politik, seringkali muncul perdebatan dalam pembuatan undang-undang untuk menghapus perbudakan. Tetapi seringkali tokoh-tokoh yang memperjuangkan pembebasan budak-budak selalu kalah. Dan perbudakan terus berjalan dan dijamin oleh undang-undang. Baru sekitar abad 19, undang-undang yang menghapus perbudakan mendapat kemenangan. Mungkin kita semua pernah tahu, bahkan saya yakin pernah menyanyikan kidung yang indah, kidung jemaat 40, Amazing Grace, ajaib benar anugerah. Kidung yang sangat menyentuh dan sangat familiar di kalangan orang Kristen. Tahukah saudara, penggubah lagu tersebut saudara bisa lihat di kidung jemaat 40. John Newton, seorang pedagang budak yang mengejar orang-orang kulit hitam di Afrika. Mengejar-ngejar mereka. Menjual, memperdagangkan mereka di Amerika. Seringkali saudara-saudara, yang terjadi ialah budak-budak itu bahkan ditimbun di ruang bawah dari kapal. Seperti binatang. Tetapi ia dengan tenang bisa mengubah nyanyian yang indah. Kidung ajaib benar anugerah. Kidung yang sangat populer itu digubah setelah John Newton bertobat. Dan lagu itu menjadi sangat terkenal. Nurani dan suara hati manusia cenderung untuk menghapuskan dan meringankan beban para budak. Seperti antara lain yang kita temukan dalam Keluaran 21. Di sini regulasi atau pengaturan budak ditinjau kembali
agar para budak itu tidak dibebani oleh beban yang berlebih-lebihan. Budak di Israel hanya boleh bekerja selama 6 tahun. Tahun yang ke-7 atau tahun Sabat, budak harus mendapatkan kembali kebebasan. Kalau ia sudah berkeluarga ketika menjadi budak, maka ia dibebaskan bersama istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, perbudakan di kalangan umat Israel menjadi lain dan berbeda dengan perbudakan pada umumnya. Di zaman Perjanjian Baru, masyarakat tidak bebas dari perbudakan. Salah satu surat Paulus yang berbicara tentang budak adalah surat Filemon. Onesimus budaknya. Filemon melarikan diri dan bertemu dengan Paulus. Paulus tidak menolak perbudakan, dia menerima perbudakan, tetapi Paulus tidak memaksa Filemon, namun menghimbaunya untuk memperlakukan Onesimus secara manusiawi. Saudara-saudara, manusia cenderung segan untuk menghilangkan hal-hal jahat seperti perbudakan atau perang. Walaupun manusia tahu bahwa perbudakan adalah satu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Upaya untuk meringankan atau memperbaiki budak lebih manusiawi sudah sangat lama, tetapi hasilnya sia-sia. Di era kita sudah tidak ada lagi budak, tetapi memperbudak sesama tetap dipertahankan dengan cara dan wajah baru, wajah yang lebih canggih. Manusia di mata kita tidak lebih, ya katakanlah kurang dihargai ya. Manusia di mata kita sepertinya tidak lagi memiliki harkat dan martabat. Tetapi manusia adalah benda. Manusia adalah bahagian dari tombol-tombol yang ditekan. Atau kehilangan nama dan identitas. Atau mereka tidak lebih dari nomor. Tidak lebih dari tombol. Ketika kita mau berhubungan dengan mereka yang kita panggil bukan namanya, tetapi yang kita panggil nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Manusia lalu bukan lagi ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan citranya Allah. Manusia lalu adalah tombol-tombol yang ditekan, bagian dari mesin yang akan memberikan kekayaan kepada kita. Bagaimana dia hidup, berapa gajinya sebulan, cukup untuk makan keluarganya atau tidak, di mana dia hidup, di rumah yang pantas atau di kontrakan yang menyedihkan. Semuanya tidak kita lihat sebagai urusan kita. Bagi kita, yang penting dia bisa menguntungkan kita. Dan saudara, inilah perbudakan gaya baru itu. Lalu saudara, di saat-saat seperti itulah kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. 75 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya ialah, apakah benar kemerdekaan tersebut sudah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia? Kalau teks hari ini meminta kita untuk mengurangi penderitaan sesama, maka
sebenarnya kita juga ditantang untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi sesama kita. Dan saudara, itulah cara yang paling tepat untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai bangsa. Sebagai gereja, dalam hal ini Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita bersyukur karena kita percaya Tuhan yang telah menyertai perjalanan bangsa dan negara kita Indonesia 75 tahun sudah merdeka. Kita ditantang, sudahkah kita berperan mengurangi penderitaan sesama kita? Sudahkah kita berperan memperjuangkan kemerdekaan sesama kita? Kalau sudah, mari kita teruskan itu. Kalau belum, mari kita mulai. Biarlah kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan dirasakan oleh semua orang. Amin. Negara Indonesia, anugerah Tuhan Maha Kuasa, Pancasila landasannya yang diilhami hikmat Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tetaplah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Beragam daerahnya, beragam adat dan budayanya, itu aset yang berharga yang memperkaya bangsa kita. Wujudkan persatuan di dalam kasih persaudaraan, hidup hukum berdampingan demi tegaknya kesatuan. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi ini, kita ikrarkan pengakuan percaya gereja kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Pujian syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci, atas rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Perjalanan panjang dengan semua pengalaman yang ada di dalamnya, kami percaya Engkau tetap setia menuntun dan memimpin kami.
Kami bersyukur ya Bapa, karena 75 tahun sudah kemerdekaan Engkau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. 3/4 abad kemerdekaan sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami mengaku bahwa kami lemah. Sehingga kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi kami tidak kami pergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami seringkali tidak berupaya mengurangi penderitaan sesama kami. Bahkan sadar atau tidak sadar, kami pun seringkali menindas sesama kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, seringkali kemerdekaan hanya menjadi ucapan bibir belaka dan kami tidak menindaklanjuti dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, ketika pada 17 Agustus bangsa dan negara kami Indonesia mengingat rayakan berkat Tuhan kemerdekaan 75 tahun. Kami kembali diingatkan agar kehadiran kami membawa sukacita bagi sesama kami. Kami memiliki kepedulian. Kami berupaya mengangkat harkat dan martabat sesama kami manusia. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau yang telah berkarya menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami Indonesia lewat perjuangan para pejuang bangsa, baik yang dicatat dalam sejarah maupun yang tidak dicatat di dalam sejarah. Semuanya Engkau telah pakai untuk menyalurkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga kemerdekaan sungguh dirasakan oleh segenap warga masyarakat Indonesia. Ataupun yang tinggal di Indonesia dan di berbagai tempat. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus menyertai pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para wakil rakyat, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke seluruh pelosok tanah air kami. Berikanlah kepada kami semua sebagai pemerintah dan rakyat Indonesia hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Biarlah kami mengisi kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dengan mengerjakan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, mengangkat harkat dan martabat sesama manusia. Di dalam kepelbagaian kami dihadirkan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Mampukan kami untuk saling menghormati dan saling menghargai. Mampukan kami untuk senantiasa berperan mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami dengan bertanggung jawab. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau tahu semua yang berniat baik dan berniat tidak baik atas perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia yang telah 75 tahun merdeka. Engkau melawat semuanya. Engkau terus beracara di dalam seluruh perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Dan dalam kerendahan hati kami mohon, selamatkanlah bangsa dan negara kami Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, ketika kami ada bersama saat ini, kami mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan 75 tahun kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam kehadiran gerejamu di tanah air kami Indonesia, Tuhan Engkau sertai. Di dalam kehadiran kami, di dalam kepelbagaian keyakinan kami ada dan hadir. Biarlah kami tetap saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain.
Dan apapun keyakinan kami, biarlah kami tetap beribadah, memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau adalah penuntun dan pemimpin kami. Bahkan Engkau adalah penentu sejarah. Engkau layak kami puji dan kami andalkan dalam seluruh perjalanan kami. Sebagai Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Engkau berkenan berkati. Gerejamu tersebar di pelosok tanah air. Dari kota sampai ke desa-desa, ke pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan Engkau berkenan berkati. Lebih khusus kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI dengan semua aktivitas yang ada. Tuhan berkenan sertai dan berkati. Menyertai kegiatan peribadahan, menyertai kegiatan penyelesaian pembangunan kembali gedung gereja Anugerah DKI. Campur tangan dengan semua aktivitas yang dilaksanakan di tengah-tengah perjalanan jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI. Ada banyak kekurangan dan kelemahan, ada banyak tantangan, pergumulan dan hambatan. Tapi satu hal kami percaya bahwa Engkau adalah kepala gereja. Engkau tetap setia menuntun dan memimpin kami. Campur tanganlah dalam seluruh kegiatan yang ada. Semua yang dengan setia mengikuti kegiatan-kegiatan peribadahan Tuhan Engkau berkenan berkati. Dan melawat semua yang suam-suam kukuh. Biarlah kami boleh setia meresponi cinta kasih Tuhan yang agung melalui peran serta kami. Demikian juga Tuhan menggerakkan banyak orang yang Engkau anugerahkan berkat. Untuk mana boleh ikut berperan di dalam proses penyelesaian pembangunan gedung gereja anugerah. Bapa di sorga, terima kasih untuk para donatur dan simpatisan dari dalam dan luar jemaat. Biarlah Engkau limpahkan berkat-Mu bagi semuanya. Dan di dalam semuanya hanya Engkau yang dipermuliakan. Bapa, kami mau berdoa untuk agenda-agenda yang ada di dalam perjalanan jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI. Tuhan sertai dan berkati. Dan Engkau juga menyertai ya Bapa, perjalanan keluarga besar Jemaat Anugerah DKI. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau melawat semua mereka yang bersuka cita karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, berhasil di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, mereka yang mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat lain. Biarlah sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Lalu Engkau melawat semua mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan Engkau tolong mereka. Bapa di sorga, kami mau berdoa kiranya Engkau melawat akan Ibu Nadia Solum. Juga untuk Bapak Edi Kemor. Bapa di sorga, Engkau senantiasa tolong mereka agar mereka tetap tabah dan sabar. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu Saduk. Tuhan tahu mereka dengan seluruh keberadaan mereka. Tuhan juga tahu akan Ibu Edi Sobari. Tuhan berkenan campur tangan dalam seluruh kehidupannya. Lalu Engkau juga melawat akan Ibu Weno, juga akan Ibu Teti Tobing dalam proses pemulihan, juga akan Ibu Sukandar. Tuhan Engkau sertai dan tolong. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Hitipeu dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan juga mau campur tangan. Lalu Bapak di sorga, Bapak dalam Kristus, Engkau menyertai dan melawat akan Bapak Ferdi Kotambunan di dalam semua tindakan medis yang harus dijalaninya, yakni cuci darah. Tuhan campur tangan, Tuhan beracara di dalam dirinya, karena dalam Dikau Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau juga melawat akan orang tua dari keluarga Moniung, Bapak Moniung di Manado dalam keadaan kesehatan terganggu. Tuhan Engkau senantiasa sertai dan tolong. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, semua mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan, Tuhan melawat mereka, campur tangan dalam kehidupan mereka. Lalu Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau juga melawat semua mereka yang berbeban berat, semua mereka yang menderita karena bencana alam. Tuhan Engkau tahu semua mereka yang menderita dengan semua kebutuhan mereka. Biarlah Engkau berkarya di dalam hidup mereka. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau terus menyertai dan memberkati semua anak cucu kami dalam seluruh aktivitas mereka, dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, dalam mencari sekolah, dalam mencari pekerjaan, di
di dalam pergaulan dan masa depan mereka. Tuhan, tolong mereka semua. Beri kepada mereka semua hati yang bijaksana, dan biarlah keberhasilan boleh ada pada mereka. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau tahu semua kami yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bahkan Engkau tahu semua yang percaya dan berharap kepadamu. Biarlah Engkau yang akan terus berkarya dan beracara di dalam kehidupan sekalian kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, terus dan terus sertai dan berkati kami. Perlengkapi kami semua dengan tubuh yang kuat dan sehat serta hikmat daripadamu. Biarlah hati yang bijaksana terus ada pada kami, sehingga kami bertindak hati-hati dalam segala hal. Yang baik terus kami kerjakan, yang tidak baik tidak kami lakukan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami lemah, Engkau kuat. Hidup kami seutuhnya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah kami, terimalah doa dan permohonan kami, ampuni salah dosa kami. Semuanya kami naikkan kepadamu. Hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan yang adalah pemimpin hidup kami, Tuhan sumber kemerdekaan dan yang memerdekakan kami. Tuhan yang telah mengajar sekalian kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja, dengan mengingat firman Tuhan, 2 Korintus 8 ayat 7. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kita menyembahkan persembahan dengan nyanyian Umat GB 79 ayat 1 sampai 3. Beri padanya. Segenap hidupmu,
Jemaat, marilah berdiri, kita doakan persembahan secara silih ganti. Kita berdoa, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saudara-saudara, sebentar kita akan kembali ke dalam kehidupan masing-masing kita. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan terkesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.